Saya hanya mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang punya mental petarung, mental pantang menyerah, mental pemenang, yaitu mental Pancasila. Karena kita bangsa patriot dengan perjuangan sendiri bisa memerdekakan ini. Yang harus diamalkan adalah praktek kehidupan dan negara yang berdasarkan sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi seperti Pak Armando bilang, pendidikan. Kuncinya di situ. Pendidikan. Tapi pendidikan harus kembali lagi ke pendidikan yang tidak melupakan akar budaya. Karena Pancasila itu kalau boleh dipelajari, itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Intisarinya itu. Etika tidak ada, kewarganegaraan nggak ada, bahasa nggak ada. Padahal bahasa dikatakan tadi Pak Yai tadi, itu dari ribuan bahasa bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Dan kemudian ada yang mengatakan, sekarang yang sedih, masa universitas itu tertier? Itu kan kepentingan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau namanya pakai study loan, ya, meminjam uang ke bank, bukan solusi. Ya. Tapi kita punya harapan. Ketika Pak Prabowo promosi, berkampanye, sekolah gratis, saya mahasiswa gratis, itu yang harus kita tuntut. Tuntut itu janjinya ya? Ya, karena itu adalah sesuai dengan perintah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya ke depan tidak ada lagi kekhawatiran UKT-nya akan naik berkali-kali lipat kalau begitu. Nah sebenarnya kan kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah bahwa negara ini tidak pandang bulu siapapun juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk bisa pendidikan, hak untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menyulap, membuat karakter berubah tanpa lewat pendidikan. Dan pendidikan itu yang harus dimasukkan kurikulum leluhur ini. Baik, Pak Marsudi? Bahwa Pancasila itu adalah menyatukan garis tengah sesungguhnya Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila baik itu diaplikasikan dalam bidang kehidupan sosial, di bidang politik atau ekonomi, itu adalah tengah-tengah, umatan wasato menurut agamanya. Maka ketika di negara Pancasila menghormati tentang sosialis, sosialis juga dilaksanakan, kapitalisnya juga dibolehkan. Jadi dua-duanya itu ada, baik itu dari istiroki atau roksamali istilahnya itu, sosialis atau kapitalis. Karena itu juga kan bisa dilakukan untuk membangun generasi muda. Ya, karena mengakui bahwa ketika yang untuk kepentingan umum publik dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau di sosialis kan seluruhnya dipegang kepentingan umum oleh pemerintah semua. Nah, tapi kepentingan atau hak-hak pribadi pun diakui di negara Pancasila. Dalam agama pun begitu, mengakui kemaslahatan umum, tapi juga mengakui kemaslahatan pribadi-pribadi. Tapi untuk mengilhami dan menurunkan itu, membangun pada generasi muda seperti apa? Untuk generasi muda tetap belajar di posisi ini, baik itu untuk urusan ekonomi nih, misalnya biar mereka itu pada jadi orang kaya-kaya yang nanti bayar pajaknya besar-besar, bayar zakatnya besar-besar. Memang tidak semua-muanya bisa dipegang oleh pemerintah semua, tidak. Lah, oleh private juga melaksanakan, tapi juga tidak semua-muanya diserahkan kepada private. Nah, yang demikian ini anak-anak muda hendaknya belajar bareng-bareng, yang ketika memposisikan untuk private-nya mengolah alam yang ada ekonomi ini, begitu pula pemerintahnya yang tidak bisa dilakukan oleh private dilakukan oleh pemerintah. Itulah dalam kaidahnya agama al-jam'u baina maslahataini. Maslahatul amah wa maslahatul khosoh. Bagaimana negara Pancasila ini adalah negara yang menyatukan kemaslahatan umum yang dipegang dilaksanakan oleh negara dan kemaslahatan khosoh diakui, kemaslahatan fardiyah secara individu, private itu juga diakui.